budaya, saya sebagai pemula dalam meditasi, apakah instruksi-instruksi tersebut kita membayangkan aliran yang mengalir? Silakan Bante. Oh, nggak perlu. Kamu cukup tahu aja. Rahang atas, cukup rahang atas, tahu aja. Pipi, kamu cukup tahu pipi. Pipi kan dua. Lalu mata dari sekitar sini, lepas tegang aja. Lepas tegang itu ibaratnya seperti kalau air jernih, kita lemparin satu batu, dia ada riaknya. Riak itu lepas tegang. Seperti itu, nanti kita sadari ada dia lepas. Dahi, habis dahi ubun-ubun, sadari bagian semua ubun-ubun. Belakang kepala, bagian kepala, punggung leher di bawah lagi. Pundak kanan, tangan kanan maju, bukan tangannya maju, tapi kesadaran. Menyadari maju. Di sini kita adalah kesadaran. Tahu dia maju, kesadaran sampai ujung jari tangan, lalu balik lagi ke ketiak. Seterusnya. Jadi Anda harus tahu dan catat. Jadi bukan Anda rasakan, bukan. Kalau Anda rasakan nanti masuk ke pikiran. Cukup tahu aja, orang atas kita tahu, orang atas. Jadi kamu tahu. Seperti kita tutup mata, tapi kita tahu pun bentuk tubuh itu tahu itu seperti itulah. Ya, demikian jawaban. Boleh nggak kalau meditasi setiap 2 jam baru ganti posisi dari duduk ke berdiri? Silakan Bante. Oh, kalau Anda bisa duduk udah 2 jam, nggak sakit lagi, ya boleh aja sih. Berdiri, lebih baik sih ke jalan dulu. Ke jalan, nanti baru berdiri. Boleh aja sih. Tergantung kemahiran Anda. Kalau Anda fisiknya udah rata-rata sudah sehat, kesadaran sudah meningkat, itu nggak masalah sih. Ya, demikian. Bagaimana Bante cara mengatasi baal dari pinggang sampai kaki? Maksudnya tahapan-tahapannya mungkin Bante. Anumodana Bante. Sebenarnya tidak ada baal dari pinggang sampai kaki. Yang ada mungkin di pinggang juga ada rasa baalnya, di kaki juga ada rasa baalnya. Jadi harus dipisah. Itu ada 2 kasus. Jadi coba kita lihat dulu sebelum kita muncul dari pinggang sampai baal kaki itu, coba yang mana duluan. Kalau misalnya muncul baal duluan yang di pinggang, ya kita cukup fokus di pinggang aja, kaki nggak perlu fokus lagi, walaupun itu ada baal. Jadi kalau memang dia munculnya di kaki dulu, ya pinggang nggak usah diamati, cukup amati kakinya aja. Tentu misalnya dua-dua kaki baal, Anda cukup mengamati 1 kaki aja. Misalnya kamu pilih kaki kanan, baal titik pada kanan, kaki kanan maju mundur, diulang-ulang sampai baal itu di sebelah kaki kanan itu lenyap. Jadi perhatian kita atau kesadaran kita tahu itu tidak tahu ke sebelah kirinya, kita tahu sebelah kanannya. Dengan cara demikian, Anda kesabaran yang diutamakan, perhatian dan kesabaran Anda harus memiliki. Walaupun kamu harus tempuh 1 jam, 2 jam, itu jangan dirubah kaki. Kalau ada yogi yang suka robah-robah kaki baal, berarti dia meditasi sampai 20 tahun juga tidak akan membawa perubahan baik fisik maupun mental dia. Jadi Anda harus pilih 1. Saya rasa ini jawabannya. Jadi Bante, ketika melakukan meditasi, kenapa sering bersendawa? Silakan Bante. Sendawa kan dia keluar angin. Karena mungkin kamu ada asam lambung juga bisa sendawa. Jadi untuk atasinya itu pilih makanan yang kayak kunyit, temula, sering makan itu bagus. Sendawa. Tapi kalau sendawa berarti kamu banyak gerak sih biasanya. Kamu sadari tubuh tapi enggak full Anda sadari. Jadi karena enggak full unsurnya dia keluar dari sendawa. Tapi juga enggak jelek sih. Enggak apa-apa. Cuma waktu sendawanya jangan sengaja keluarkan suara yang kuat sekali. Janganlah, itu mengganggu yang lain. Kamu cukup pelan-pelan keluarkan suaranya. Itu unsur angin aja.
Oh ya Bante, mau tanya, meditasi duduk di ranjang apakah boleh Bante? Silakan Bante. Untuk pemula jangan duduk di ranjang, karena pasti akan tidur. Biasanya kepancing untuk tidur. Saran Bante, carilah di satu ruangan yang bebas ranjang. Karena kalau udah ada ranjang, bagi pemula, pikirannya selalu ingin ranjang. Karena ranjang lebih tertarik. Jadi kalau Anda memang duduk di ranjang, memang Anda udah mahir, sebaiknya jangan sampai ranjang itu cukup ke dalam. Kalau bisa ranjang yang keras. Kalau nggak ranjang keras, biasanya cukup ke dalam, akhirnya kaki Anda akan naik ke atas sehingga nggak dapat maksimal. Kesadaran Anda jauh lebih rendah. Jadi sebaiknya cari tempat lantai tapi agak keras. Pakai matras atau pakai handuk juga boleh. Ya, demikian. Cara untuk duduk pada tahapan aktif 2 dilakukan apakah dirasakan seluruh tubuh atau mengalir dari kepala sampai ujung kaki? Iya. Penjelasannya Bante. Duduk di sini artinya kita sekilas saja memperhatikan postur dulu kita duduk. Kita tahu keadaan postur duduk aja cukup. Jadi bukan dengan men-scan ya, bukan ya, tapi kita hanya menyadari sekilas duduk. Kita tahu dari kepala sampai ujungnya. Kita tahu posisi duduk itu cukup duduk begitu. Demikian berdiri juga berdiri. Perut kempes, dada busung, tahan napas. Tahan napas itu fungsinya apa atau manfaatnya apa? Mungkin ada teman-teman kita yang baru bermula atau apa, jadi mungkin lebih bisa paham Bante. Ya, baik. Bante. Sebenarnya kita harus tahu kadang-kadang kita pikiran terlalu banyak, hambatan mental terlalu banyak, bertubi-tubi, dia kuat sekali. Kalau kita nggak menyetop dia dengan tahan nafas itu, kita kewalahan. Biasanya justru kesadaran kita akan diseret oleh banyak pikiran itu. Contoh perasaan apapun akan terseret kita. Jadi tahan nafas itu bertujuan adalah menyetop dia supaya tidak menimbulkan proses berlanjut. Nah, jadi perut kempes dada busuk itu salah satu memang syarat ketika kita duduk tetap harus perut kempes dada busuk, karena bagaimanapun perut kempes itu adalah ciri-ciri orang yang sudah masuk ke insight itu. Jadi dia selalu perut kempes. Jadi kalau memang kita belum, kita sengaja perut kempes dada busuk, tahan nafas itu. Dada dibusuk supaya badan tegak, dan Bante saran kedua tangan Anda ini sebaiknya jangan dibawa, ditaruh di pangkuan paha, tapi Anda tetap tegak dengan dua tangan merapat lalu ke daerah pusat. Jadi itu dia pasti membuat badan Anda tegak. Daripada Anda taruh di pangkuan kaki paha Anda, justru dia akan menyeret Anda, sangat gampang Anda diseret. Kekuatannya sangat lemah. Jadi perut kempes dada busuk itu salah satu syarat untuk mencapai samadhi. Bante mau tanya, tahan nafas lalu hembuskan. Nafasnya kapan? Silakan Bante. Sebenarnya tahan nafas, kita tahan nafas di ubun-ubun. Nanti ketika kamu lepasnya nafas itu sebenarnya, misalnya contoh berdiri, Anda sadari dari atas ke bawah berdiri, itu sudah lepas nafas sendiri. Jadi bukan harus perhatikan di hidungnya. Kita perhatikan ke postur tubuh berdiri, nanti dia nafas sendiri punya. Jadi tahan nafas, untuk lepasnya nafas cukup berdiri, menyadari postur berdiri aja, atau ketika duduk Anda perhatikan duduk aja, itu sudah lepas nafas. Ya, demikian.
lagi Bante, kalau langkah 2, cara 2, kalau sering dipakai selalu menahan nafas, apakah berbahaya ke organ? Karena saya suka langkah ini. Silahkan Bante. Apa yang bahaya? Organ apa yang Anda rasa takut? Justru tahan nafas itu sekuat kamu. Ketika dia misalnya contohnya ngantuk datang, Anda harus lakukan itu. Tapi kalau dia nggak ngantuk, nggak datang, atau pikiran nggak datang, Anda nggak sebisa-bisa aja, nggak usah sering. Jadi kalau memang kalau dia ngantuk ya terpaksa aja, berapa lama juga nggak masalah, nggak akan merusak. Anda boleh ditambah dengan langkah 3, cara tahapan aktif 3, yaitu muka, ubun-ubun belakang kepala, kedua pundak, lengan. Biasanya lengan kita jatuh biasanya. Kalau lengan udah jatuh biasanya sebentar lagi kesadaran lemah. Jadi kita harus kuatkan dengan langkah 3 karena di situ ada ujung jari tangan sama ujung jari tangan. Yang kita mau kencangnya adalah tangannya, karena tangan kita letaknya di atas pusat. Jadi supaya dada busuk. Nah, supaya dada busuk itu harus kedua tangan. Jadi supaya dia tidak jatuh, Anda harus pakai langkah 3, tahap aktif 3. Karena pundak, kedua pundak, lengan, ujung jari tangan. Lalu punggung, dada, ujung jari kaki. Karena kita ujung jari tangan sama ujung jari kaki itu menambah kita semakin baik. Anda juga termasuk aktif itu. Jadi nggak ada yang bisa dirusakkan. Tahan nafas itu sebenarnya menyetop pikiran. Bagus sekali. Ya, demikian. Tangan kanan maju, tangan kanan mundur, kaki kanan maju, kaki kanan mundur. Itu dimaksudkan seperti apa Bante? Mungkin kalau yang pemula masih bingung atau mungkin digerakkan atau gimana tangan dan kakinya Bante? Makasih. Ya, baik. Karena kita ini kan latihan kesadaran ya. Kita menyadari kesadaran itu aktif ke tubuh. Tentunya yang disebut maju mundur itu kesadaran yang maju, menyadari majunya, lalu mundurnya. Jadi di sini bukan olahraga, tapi kita adalah menyadari. Jadi tentunya tangan kanan maju itu bukan tangan kanannya dimajui, bukan. Tangan kanan maju itu artinya kesadaran kita yang kerja ini tahu tangannya dari pundak kanan, dari pundak sampai ke ujung jari tangan, termasuk kaki. Dari pantat, titik pantat itu Anda sadari sampai ke ujung jari kaki. Masalah maju dan mundur itu adalah di kulit bagian depan, sedangkan mundur kita sadari dari ujung jari kaki, Anda mundur sampai ke di ujung paha Anda atau ketiak paha Anda. Jadi maju mundur bukan gerakan tangannya, tapi atau kakinya, tapi kesadarannya. Di sini, Bante ulang lagi, karena kita melatih kesadaran aktif tubuh, berarti kesadaranlah yang selalu maju dan mundur menyadari. Jadi kita tahu ketika kita maju, dan justru ketika kita menyadari maju mundur ini, justru dia bisa merilekskan badan Anda. Nah, mungkin penjelasan Bante cukup singkat, harusnya itu sudah mengerti.